Ternyata ada kesepakatan awal Pak Paloh dan Joni Plate. Apa karena Anies di 2024? Itu menyebut angka T itu nggak mungkin satu orang. Yes. Jadi ini 8 triliun itu terlalu absurd kalau itu sekedar untuk dan demi satu partai. Itu pasti supaya semuanya merata, supaya nggak saling ngomong demikian. Yes. Soal iktp dulu, iktp juga kan semua kena tuh. Dan nggak mungkin itu dibongkar kalau nggak ada yang bocorin. Kalau uang dari Plate sekarang terblokir, saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya. Di kalangan aktivis sekarang sudah tersiar joke soal pesawat jet pribadi yang sering digunakan Anies untuk kampanyenya. Pesawat jet itu milik Nasdem. Pertanyaannya, kalau sekarang ternyata uang Plate dibekukan, Anies akan berkendara apa lagi di masa kampanye selanjutnya? Di luar soal hubungan korupsi dengan pencapresan, kasus Plate ini memang bisa memberi pelajaran penting bagi para pemimpin Indonesia di masa depan dalam memilih orang untuk duduk sebagai menteri di kabinetnya. Jangan memilih orang hanya untuk menghormati pilihan partai yang mendukung koalisi. Nasibnya juga bisa di ujung tanduk juga ketika aliran dana ini bisa dibuktikan ya, mengalir ke mereka. Ini bahaya sekali. Bisa jadi bukan hanya Joni yang akan masuk ya, yang lain juga masuk. Apa ininya ya? Apa yang sebelumnya kan sebenarnya sebelum Pak Menterinya kan udah ada. Ya, direktur Iya. kan, tapi mereka kan bukan Nasdem kan. Bakti, Ya, mereka bukan Nasdem. Profesional. Profesional lah. Ya tentulah orang-orang yang menangani ini secara langsung itu yang kena kan. Kemudian kalau dalam penyelidikan itu ada kaitannya dengan sang menteri, entah ada izin tertentu dan sebagainya, atau atas sepengetahuan sang menteri itu udah kena juga kan. Makanya yang pertama dicokok itu tentu yang bertanggung jawab gitu ya, direktur-direkturnya itu pasti itu di kasus apapun juga begitu. Di kasus Jakarta yang kasusnya Anies dulu juga begitu kan. Jadi yang bawa-bawa sudah kena semua, Aniesnya selamat. Minta buktikan kemana saja aliran dana korupsi 8 triliun rupiah yang diduga libatkan Plate. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar berikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara ini 8 triliun ya kalau tidak ada pendalaman lebih lanjut untuk menemukan bukti yang lebih memberatkan. Sebagai Menteri Sekjen Partai, dalam rumah tidak akan ada antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kegelapan, pembodohan, bahkan dosa. Ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya sangat serius yang diucapkan atau ditanggapi oleh Bapak. Ada berbagai macam pandangan, ada berbagai macam argumen dan juga statement. Namun pada dasarnya bahwa status korupsi ketika sudah terjadi seperti ini, pasti yang merasa didugikan atau merasa bersalah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membela dirinya, untuk membela partainya dan juga membela serta menjaga reputasinya. Saat berharap bahwa KPK bisa membuka kasus ini terang benderang, kasus korupsi di Kominfo ini telah tercium bau busuknya sejak tahun 2020. Lalu karena ada laporan yang masuk bagaimana korupnya pengadaan menara BTS di dalam Kominfo yang dikomandani oleh menterinya sendiri Joni Plate. Dan isu luaran ini semakin melebar mengait-ngaitkan apakah dana korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir juga ke Partai Nasdem. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa hancur berantakan kalau terbukti bahwa aliran dana korupsi Menkominfo mengalir juga ke Partai Nasdem. Politisi sekaligus anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan meminta kejaksaan membuktikan kemana saja aliran dana dugaan korupsi BTS. Bagi Kominfo yang diduga melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, dibuktikan dulu bahwa penyelewengan dana 8 triliun rupiah itu aliran dananya kepada siapa saja. Jaksa Agung belum bisa menjawab seberapa banyak aliran dana dari 8 triliun rupiah itu yang disalahgunakan oleh Pak Joni Plate dan bisa dijawab, ujar Farhan. Bisa ditemui di Sekretariat Ikatan Alumni Unpad Jakarta Jumat 19 Mei 2023. Pihak Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkapkan dugaan kerugian negara akibat kasus korupsi BTS ini mencapai 8 triliun rupiah. Farhan pun mendesak Kejaksaan Agung supaya transparan dalam mengusut kemana saja aliran dana hasil korupsi kasus BTS tersebut. Dia menegaskan Partai Nasdem tidak menerima aliran duit korupsi dari Plate.
tidak menerima aliran dana korupsi dari Plate dalam dokumen kontrak CBTS tersebut. Gak ada satupun parpol yang terlibat, artinya bekerja sama dengan partai politik. Tanda tangan itu gak ada, kata dia. Lalu Farhan mengkritik langkah Kejagung yang menyelidiki dugaan aliran dana korupsi ke Plate. Dugaan aliran dana korupsi Plate ke Nasdem. Dia meminta Jaksa Agung untuk menjawab terlebih dahulu kepada siapa saja korupsi 8 triliun rupiah itu mengalir. Lalu bagaimana Pak Plate dikasih duit ke tukang? Lalu bagaimana Pak Plate kasih duit parkir ke tukang parkir? Terima nggak tukang parkir? Nggak bisa, lu nggak bisa, bilang Pak Plate. Sebagai sekjen itu kemudian memberikan uang kepada partai, begitu memang kita setiap bulan ada iuran 15 juta rupiah. Terus kalau iuran 15 juta itu aliran dana ke partai, bukan, kata Farhan. Untuk itu Farhan menyarankan Kejagung jangan asal menuduh dan menyelidiki dugaan dan menerima aliran dana korupsi BTS Johnny G. Plate. Ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver stasiun BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 baik di Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Tim penyedia Kejagung masih terus bekerja untuk mendalami aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS ini, termasuk kemungkinan adanya uang panas yang mengalir ke partai politik. Terkait dugaan aliran dana ke parpol dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami, kata Direktur Penyidikan Jampitsus. Kata Direktur Penyidikan Jampitsus. Kejagung pun